Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Simono, unit kerja SMK 1 Negeri Kudus, selaku pembimbing mahasiswa PPL Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan mahasiswa yang PPL di SMK Kudus. Komponen yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah cara mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Di mata pelajaran penjasarkes unik, 3 komponen harus terangkum: kognitif, psikomotorik, dan afektif. 3 komponen ini harus jalan, dan kalau salah satu tidak jalan, nilainya tidak lengkap. Oleh karena itu, di mata pelajaran penjasarkes itu harus ada praktek. Cara mengajar mahasiswa PPL publis yang saya amati sudah sesuai dengan kaidah-kaidah calon seorang guru, seorang pendidik yang nanti akan berhadapan langsung dengan siswa atau peserta didik, di mana siswa ini adalah generasi penerus bangsa ini yang nanti akan membawa tongkat estafet pembangunan NKRI. Di dunia olahraga penjasarkes, cara mengajar memang ada yang sesuai dengan yang ada di televisi, yaitu bahasa Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Di PJOK atau penjasarkes juga sama, ada bahasa gerak. Kalau sekarang istilahnya gestur, itu juga harus dipenuhi. Kemudian penguasaan kelas. Oke, saya berterima kasih dan memberi apresiasi karena dalam penguasaan kelas yang telah diangkum sudah sesuai dengan standar. Memang ada catatan tersendiri, maklum, wajar, dan itu sudah hukum alam yang namanya siswa, apalagi siswa setingkat dengan SLTA, dalam hal ini SMK, sekolah menengah kejuruan, ada 1-2 siswa yang punya karakter yang berbeda. Akhirnya bisa terkendali, bisa dikuasai, dan saya cukup mengapresiasi. Kaitannya dengan materi yang harus tersampaikan, sudah ada panduannya, sudah ada rujukannya. Memang kita tidak lepas dari yang namanya silabus, kemudian diterjemahkan ke RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan terkendali, artinya durasi waktu, pertemuan, materi, dan seterusnya sudah terangkum di RPP tersebut. Jadi dalam penyampaian materi sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Bisa jadi RPP ini, silabus ini dimodifikasi dengan catatan tidak boleh mengurangi, justru malah kalau menambah diizinkan, karena ini improv, ya, pengembangan sendiri. Kemudian dalam rangka penggunaan media pembelajaran, kita dalam situasi pandemi, kita harus mengikuti aturan, anjuran, protokol kesehatan lewat Menteri Kesehatan. Jadi ada harusnya lewat pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau olahraga unik, karena mau tidak mau harus ada pembelajaran praktek. Sudah barang tentu pembelajaran praktek
mapel pendidikan olahraga dan kesehatan ini harus bertemu langsung. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan protokol kesehatan ketat. Yang pertama, siswa masuk baik itu di lapangan ataupun di ruang kelas itu dites dengan termogan suhu yang di atas 37,3 derajat, diizinkan untuk tidak mengikuti KBM, bahkan diizinkan untuk diantar pulang. Model pembelajarannya separuh di lapangan, separuh di kelas. Artinya 36 dibagi 2, 18 di kelas, 18 di lapangan. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan dengan memakai masker kalau tanpa aktivitas maksimal dan mencuci tangan. Kalau PJJ tidak ada masalah pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan Microsoft Teams 365 dan ini sudah dijalankan walaupun ada media yang lain, bisa jadi lewat Google Classroom ataupun WA, tapi yang jelas arahnya mengerucut jadi satu, yaitu nanti ke Microsoft Teams. Nah, ini masih dalam masa transisi. Kemudian koreksi secara keseluruhan. Nah, ini hanya informasi ringan. Semua komponen yang memang jadi acuan untuk kami pembimbing dari SMK 1 untuk menilai sudah sesuai dengan standar. Hanya perlu kami sampaikan karena memang semuanya dalam taraf belajar. Pesan saya, karena nanti yang akan mengganti tongkat estafet saya adalah mahasiswa PPL. Oleh karena itu perbanyak selalu belajar untuk berkomunikasi, karena tuntutan kita adalah satu memang komunikasi, selain itu penguasaan materi dan seterusnya ya. Label kita adalah bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita mendidik. Mengajar itu kalau terjemahan saya hanya materi yang kita punya, kemudian kita sampaikan, selesai. Untuk pinter itu mudah, tapi untuk pinter kemudian benar, ini yang jadi pekerjaan yang double, yang sulit. Oleh karena itu label kita adalah pendidik. Selain membuat peserta didik atau siswa pinter secara materi, juga benar secara akhlak. Makanya di situ ada 3 nilai tadi: progresif, promotor, dan efektif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, karena masa pandemi kita tidak bisa bertemu langsung dengan peserta didik, jadi PR kita bersama. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera sirna dari muka bumi ini, khususnya di negara tercinta kita, Indonesia, sehingga kita bisa bertemu langsung. Ya. Pesan yang kesekian kalinya sebelum saya tutup dalam testimoni ini atau sekedar penyampaian apa yang saya dapat dari pengamatan saya, dari referensi saya yang saya baca dan seterusnya, ini akan menambah kita untuk ke depan lebih baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Belajar dan belajar. Sebelum saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.